Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Muslim Cerdas. Para sahabat, para propagandis sekte menyimpang Salafi Wahabi tak akan pernah berhenti menyerang dan menyudutkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan ajaran kelompok mereka. Tudingan bid'ah, lontaran fitnah, dan bermacam pelintiran fakta dan akidah mereka lakukan untuk menjaring pengikut mazhab aneh yang ngakunya tak bermazhab ini. Serangan brutal dan fitnah keji banyak dilancarkan, tak peduli kepada para ulama besar dengan makom tinggi, khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Termasuk diantaranya adalah serangan dan fitnah keji terhadap para ulama tasawuf, tarekat, ma'rifat, karena memang mereka tak pernah mengakui ini. Firqah yang menurut mereka kaum Salafi Wahabi menyimpang dan harus dihancurkan. Maka ditebarkanlah fitnah-fitnah secara masif, termasuk kepada para ulama besar yang diyakini kaum Aswaja sebagai wali-wali Allah, lengkap dengan keutamaan dan karomah-karomah yang dianugerahkan Allah kepada para beliau. Salah satu yang selalu menjadi sasaran tembak, serangan fitnah dan penggerusan sejarah oleh kaum Salafi Wahabi adalah Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para pendakwah Salafi Wahabi yang getol menyerang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Dedengkot Wahabi Indonesia, Ustadz Yasin Jawas, Ustadz Khalid Basalamah, Firanda Andirja, Ustadz Zainal Abidin, dan Abu Yahya Badrussalam. Di antara fitnah yang disebarkan untuk menjatuhkan akidah Asy'ariyah adalah bahwa Asy'ariyah menafikan sifat ulu dan istiwa Allah. Mutaakhirin Asy'ariyah yang memilih takwil dituduh oleh mereka menafikan dua sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Tuduhan itu tidak benar. Ini muncul lagi fitnah jika mazhab Asy'ariyah yang meyakini Allah berada di mana-mana atau fi kulli makan, maka siapapun tahu akidah Asy'ariyah dan juga akidah jumhur umat Islam, Allah wujud tanpa tempat dan arah. Sebut saja salah satu pentolan Salafi Wahabi, Ustadz Abu Yahya Badrussalam, yang dalam dua video berbeda yang diunggah di YouTube dan viral di Facebook dengan hafalan dan percaya diri mengutip ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunya bahwa Asy'ariyah berakidah Allah berada di mana-mana. Namun setelah diteliti dari dua versi cetakan asli kitab Al-Gunya, tidak ditemukan nukilan atau pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana yang dituduhkan oleh Badrussalam tersebut. Di kitab-kitab Salafi yang menukil ucapan Syekh Abdul Qadir tentang sifat istiwa, juga tidak ada nukilan tersebut. Di website Salafi berbahasa Indonesia atau Arab, juga tidak ada nukilan sebagaimana penceramah Roja TV tersebut berkata. Lalu, dari manakah nukilan di atas? Ada tiga kemungkinan. Pertama, dari naskah kitab Al-Gunyah yang muharraf atau dirubah, atau madsus disisipi ucapan lain. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Hadithiyah mengatakan tentang adanya madsus dalam kitab Al-Gunyah. Kalau memang kemungkinan ini benar, mengapa penceramah tersebut tidak hati-hati dengan membuka Al-Gunyah versi cetakan yang lain yang lebih valid? Kedua, dia menukil dari kitab-kitab yang memusuhi Asy'ariyah. Jika betul demikian, mengapa dia tidak merujuk kepada kitab aslinya saja? Bukanlah ini tuduhan yang sangat serius kepada Asy'ariyah? Dan yang ketiga, salah hafalan. Jika kemungkinan ini benar, apakah dai-dai Salafi Wahabi tidak mengingatkan dia? Lalu mengapa pula dia tidak berhati-hati terhadap tuduhan yang mengarah kepada fitnah ini? Sahabat Muslim cerdas,
Kali ini kita akan sedikit mengulas sejarah asal mula gelar Sultanul Aulia dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu kitab karya Habib Ali Hasan Baharun, yaitu kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang diterbitkan Yaman Darul Ilmi wad Dakwah tahun 2018, merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab karya Habib Ali Hasan Baharun tersebut berisi tentang petuah dan wejangan para ulama, para wali, habaib, dan juga tentang kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya mendapatkan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Dikisahkan bahwa saat menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang terkenal cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Persahabatan itu berlanjut sampai ketiganya berkeinginan mengunjungi seorang wali berpangkat Wali Al-Ghaus. Rumah sang wali tersebut berada di daerah pelosok dan cukup jauh dari keramaian kota. Namun jarak jauh tersebut tidak mampu menghalangi keinginan mereka bertiga untuk bertemu sang wali, karena masing-masing mereka mempunyai tujuan dan niat yang kuat. Di tengah perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. "Hai Saqo, apa tujuanmu bertemu wali itu?" "Aku hendak mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit sehingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Haha, aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun juga menuturkan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya." Pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali yang hendak mereka temui itu. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Hai Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain lagi?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Lalu apa yang kau inginkan? Apakah hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu tak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup kok. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongan dan kerendahan hati seseorang juga bisa diukur dari sebuah perkataan. Penyebab kesombongan terhadap orang lain karena kita memposisikan diri kita lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Berbeda dengan orang yang rendah hati, ia akan tetap memposisikan dirinya sebagai seseorang yang lemah dan tidak sempurna, karena ia merasa bahwa segala sesuatunya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kesempurnaan dan kehebatannya. Singkat cerita, setelah mereka sampai ke kediaman Wali Al-Ghaus, mereka mengetuk pintu rumahnya. Namun sang wali tak kunjung membuka pintu, malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saqo?" "Saya wahai Syekh," jawab Ibnu Saqo. Tanpa banyak cakap, sang wali tersebut langsung menebak pertanyaan Ibnu Saqo dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Demikian juga dengan pertanyaan dan jawaban dari Ibnu Abi Asrun. Lalu sang wali langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batin mereka berdua dengan karomahnya. Hai Ibnu Saqo, dalam pandangan batinku aku melihat ada api kekufuran yang melata
ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu, Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu. Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya. Dan tak lama kemudian, beliau pun berkata, "Wahai anakku, Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku. Dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata kepadaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Pergilah sekarang anakku." Selang beberapa hari dari peristiwa itu, Ibnu Saqo dipanggil oleh raja di negerinya dan ia diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan sang wali tempo hari bahwa ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusuknya. Dan benar saja, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sementara Ibnu Abi Asrun, ia diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah. Dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian ia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Ghaus. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sifat rendah hatinya kepada orang lain, dan beliau juga diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar dan membimbing para muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Ghaus, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali." Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari peristiwa dalam kisah di atas ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah hati haruslah menjadi prioritas utama setiap orang, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, "Al-adab qabla al-ilmi." Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.